Sahabat Gokepri, balik lagi sama saya Engesti. Hari ini kita mengadakan podcast lagi nih setelah sekian lama vakum. Dan kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa begitu ya. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Batam, Mas Suryanto. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Siap. Alhamdulillah. Akhirnya sampai sini juga ya. Iya. Ya, sahabat Gokepri, Mas Suryanto ini bisa dibilang wajah baru di DPRD Kota Batam, sahabat Gokepri semua. Beliau ini juga aktif gitu menyuarakan tentang Kota Batam, khususnya permasalahan banjir dan juga lain sebagainya lah, sesuai dengan tupoksinya sebagai anggota Dewan Sahabat Gokepri. Mungkin kita bisa bincang-bincang sejenak ya Mas ya. Santai aja Mas, gak usah tegang-tegang. Kita ngobrol enjoy aja. Mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh ya Mas ya, mungkin bisa diceritakan sedikit nggak Mas nih, latar belakang Mas nih sebelum masuk ke dunia politik begitu. Karena kan bisa, politik ini kan nggak mudah begitu Mas, dan banyak dinamikanya. Mungkin bisa diceritakan seperti apa? Oke, siap. Hmm. Pertanyaannya ringan tapi sesungguhnya berat. Untuk latar belakang ya, kayaknya memang yang pertama di keluarga kami sendiri sebenarnya tidak ada itu latar belakang politikus, itu tidak ada. Oh, justru nggak ada latar Sama belakang sekali politik ya? tidak. Jadi terjun ke dunia politik ini mungkin bisa dibilang seperti kecelakaan sejarah nih kayaknya. Kok bisa begitu Mas? Ya, karena dari background kan kami memang di usaha ya, kita di usaha. Pembisnis ya Mas ya? Kita berbisnis lah walaupun kecil-kecilan ya, bisnis. Kemudian ke arah sini itu kemarin sempat aktif di kegiatan sosial sebenarnya. Oke, Jadi dari berangkat dari situ. situ. Waktu bisnis kan kita juga pemalu, kita jarang ngomong di depan umum kan. Nah, ketika bergabung dengan komunitas sosial waktu itu di Asosiasi Rupiah Syariah Indonesia, ada satu hal lah kemarin kita jadi akhirnya berkecimpung di itu dengan teman-teman, akhirnya ya mulai banyak bicara lah, Oke. banyak bicara, aktif bicara, ya kemudian nggak tahu juga akhirnya ketemu dengan PKS gitu. Itu kebetulan sih, jadi nggak terskenario kan, karena juga bukan kader dari awal juga tidak ya. Apa sih yang melatar belakangi Mas Suryanto begitu kan? Jadi anggota dewan gitu. Apakah ada keresahan masyarakat mungkin yang dibawa sebelumnya, atau memang ya arahnya memang ke politik begitu kan? Kayaknya karena mohon maaf, peta politik kita itu kan wajah baru semua tuh Mas. Kenapa memilih jadi anggota dewan begitu? Karena kan pembisnis juga saya rasa menjanjikan juga ya. Ya. Jadi gini ya, mungkin saya sedikit agak flashback ya ke belakang ya, dari tahun, mungkin kita berangkat di tahun 2018 ya. Ketika saya itu di sosial itu kita aktif di komunitas Rupiah Syariah, kita sering kan komunikasi keliling Batam lah, masjid-masjid kita ngasih latihan rupiah gratis gitu kan. Di situ saya ketemu, tadi disebutkan ya ada nama Wahyu Wahyudin tadi itu, Pak Wahyu, beliau sahabat saya. Ketika itu kita aktif juga itu di 2124 ya waktu itu, yang heboh-hebohnya itu. Saya ketemu sama beliau dan beliau mungkin salah satu orang yang inilah yang paling awal ngajak bergabung lah waktu itu. Wahyu, kemudian ketemu sama, saya sebutkan nama aja ya, Ustaz Abu Gaza, itu termasuk beliau orang yang awal, dan dua nama lagi mungkin saya perlu sebut di sini. Ada waktu itu ketua DPW Pak Raden Hari Cahyono, Pak Raden ya Mas Raden, sama sekjennya waktu itu Pak Bambang Wibayono. Jadi beliau yang waktu itu mengajak saya untuk bergabung ikut dalam pencalekan DPRD Kepri waktu itu ya, untuk pemilu 2019. Nah, pada waktu itu saya sama sekali buta politik, nggak pernah ikut di bidang politik, nggak pernah. Sekedar jadi saksi pun enggak. Jadi sama sekali beli. Nah, itu yang mungkin jadi ya buta lah, masuk ke waktu itu buta. Jadi ya ketika memang diamanahi nomor waktu itu ya kita kampanye Nating tulus aja gitu ya, jalan aja ya gitu ya. Sebenarnya berangkat dari situ ya. Setelah dari situ pemilu, dan waktu itu kan yang dapil kita itu Pak Raden tuh, Pak Raden Hari Cahyono yang terpilih ya. Kita
diajak untuk aktif lah mulai sebagai kader PKS. Oke. Begitu saja, mengalir begitu saja. Dan Dan sekarang kesininya juga uh, kita ini mungkin kalau di PKS agak berbeda, Mas. Hmm. Kalau mungkin kalau di partai lain mungkin kita harus mengejar ya untuk, Iya, betul, untuk betul. mendaftar. Kalau kita ini banyak sistem tunjuk saja. sistem tunjuk ya. Jadi bahkan di beberapa kesempatan saya malah di awalnya saya nggak mau gitu. Yang yang terakhir ini. Iya. Tapi ya itulah ketika kita di partai itu ada budaya sami'na wa ata'na. Ketika memang sudah diputuskan harus berangkat, ya kita bismillah. Dan alhamdulillah menang di dapil Ya. Batam Kota. Ya, alhamdulillah, innalillah. Amanah yang berat. Sama sekali sebelumnya tidak terbayangkan oleh saya. Ya, apa tantangan terbesarnya, Mas? Karena ini kan membawa suara rakyat begitu kan. Dan pasti ada dinamika dan itulah kita tahu lah mengurus sosial itu tidak mudah gitu kan. Gimana tuh, Mas? Apa sih tantangannya, Mas? Ya, jadi kalau saya sih begini ya, karena anggota dewan itu tidak ada bukunya. Jadi tidak ada ketika kita jadi anggota dewan tuh saya cari-cari tutorialnya gimana sih jadi anggota dewan itu emang nggak ada. Artinya kita belajar dengan berpacu dengan waktu. Betul. Kita dilantik, tentu kita harus jadi pembelajar yang baik lah. Kita harus lihat sana, lihat sini, kira-kira seperti apa kan gitu. Tapi tetap menurut saya dasarnya kita ada di sini itu adalah dalam rangka amanah konstitusi, dan amanah itu adalah sila kelima itu, bagaimana kita menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi patokan saya itu ya dengan segala dinamikanya saya tetap insya Allah coba istiqomah untuk di dialog itu. Nah kebetulan sekarang di Komisi 3 ya sudah saya bersuara saja. Intinya ke situ, pokoknya ujungnya di situ. Sila kelima keadilan sosial. Tugas dewan bicara. Nah, ini yang unik nih. Mas ini orang baru nih di DPRD begitu kan. Ada orang lama lah istilahnya kita bilang di dewan itu yang juga menang lah di pilkada tahun ini. Nah, Mas ini cukup vokal begitu. Cukup vokal, iya cukup vokal dan aktif lah menyuarakan permasalahan kesan masyarakat khususnya yang terjadi di Batam, banjir itu begitu kan. Nah, dengan adanya keaktifan begitu kan, gimana sih Mas tanggapan dari partai atau seperti apa begitu? Karena pasti ada gimana ya bisa dibilang kayak teguran atau seperti apa begitu karena terlalu aktifnya Mas dan sinergitas itu seperti apa begitu? Ya kalau kritis bicara itu kan memang saya juga lihat di literatur ya bahwa parlemen itu kan tugasnya suruh ngomong. Kita di parlemen itu suruh ngomong, speak up kan, apa yang dirasakan masyarakat itu yang harus disampaikan kan begitu. Jadi terkait dengan apa yang saya lakukan ya intinya saya berpedoman bahwa yang kita suarakan adalah suara masyarakat, suara akar rumput. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya cium aroma di grassroots itu yang coba kami suarakan. Itu yang coba kami jalankan. Nah terkait dengan dalam tanda kutip vokal tadi, menurut saya sih biasa-biasa saja ya. Dan yang memang kebetulan saya di Komisi 3. Komisi 3 itu kan komisi infrastruktur dan saya ada background di situ juga. Kan saya juga backgroundnya teknik sipil jadi ngerti sedikit lah kayak gitu. Sehingga mungkin permasalahan-permasalahan di lapangan itu ya memang ya kita cukup paham lah artinya. Secara teknis justru paham begitu, sangat paham gitu Mas ya. Betul. Jadi kan kita bisa komen secara ilmunya seperti apa, secara sosial masyarakat seperti apa, itu ya mungkin yang muncul ke permukaan akhirnya. Nah kalau dari partai saya sejauh ini sih mendukung saja ya. Karena kan kita memang yang tujuan kita di sini kan untuk menyuarakan ini karena mewakili masyarakat kan. Dan saya yakin kalau misalnya kita memang selalu positif seperti itu mungkin dari partai juga pasti ya malah memberikan support sih. Gitu sih Mas. Ya betul, karena sebetulnya untuk informasi ya Mas Suryanto ini memang cukup aktif begitu ya bersuara, apalagi pasca hujan kemarin itu yang hampir nggak sampai 2 jam ya Mas ya, yang banjirnya itu mohon maaf anggota dewan lain tuh belum ada yang bersuara begitu kan, cuman Mas Suryanto tuh sudah turun langsung begitu untuk melihat kondisi masyarakat Batam begitu kan, kondisi Batam sekarang begitu. Mas, kalau kita bahas sedikit soal
banjir nih, dari pandangan DPRD sebenarnya Batam ini butuh apa sih untuk banjir ini tidak ada lagi, maksudnya bisa dikurangi lah seminimal mungkin. Apa yang perlu dibenahi dari pemerintahan kita sekarang gitu? Ya kalau saya sih pokoknya sekarang butuh apa? Kalau ditanya butuh apa? Butuh prioritas. Butuh prioritas. Nah, Ya, karena hmm, karena itu kan kembali ke arah pembangunan. hmm, Pembangunan. Itu yang paling penting karena ketika kita bicara prioritas begitu begitulah kita bicara tentang arah pembangunan dan tentu arah anggaran kan ujungnya begitu. betul. Nah, secara teknis tentu terkait banjir ini saya selalu sampaikan juga tuh di beberapa kesempatan bahwa Batam itu butuh blueprint tentang pengendalian air, Oke. blueprint tentang pengendalian banjir. Saya selalu sampaikan juga itu kita butuh kanal-kanal besar untuk menggait arah air itu mau kemana sih sebenarnya. Karena sejauh ini kan tidak ada. Jadi sejauh ini yang kami perhatikan keadaan-keadaan banjir ini kan sebenarnya saya sebenarnya ada yang mengkritik ketika kita bicara banjir. Oh ini tidak banjir, ini genangan. Ya oke. Saya memahami itu Ya, gitu. betul, Karena betul. memang ketika kita bicara banjir konotasinya memang agak negatif. Ya. Tapi ya apapun itu. Genangan tapi sepinggang, Mas. Ya, artinya apa, Mas? Jadi memang banjir di Batam ini kan agak unik nih. Iya. Kenapa? Karena ketika selesai banjir sejam 2 jam udah hilang. Artinya apa? Hanya dibutuhkan bagaimana kita mengarahkan air itu secara benar. Nah ini yang mungkin hemat kami perlu blueprint yang jelas terkait dengan arah peta air di Batam ini. Ini yang belum ada. Saya tidak tahu ya apa ini memang tidak ada di BP karena feeling saya sih mestinya ada ya. Mestinya ada ya. Cuman kan ternyata ketika kita konfirmasi dengan teman-teman di dinas, maka tidak ada. Artinya ini mungkin perlu duduk bersama lah. Kan apa namanya jenderalnya sekarang ada Pak Wali dan Bu Wali yang mengelola Pemko dan BP. Sudah satu harusnya. Iya. Kita dudukannya para ahli ini dari 2 gerbong mesin pembangunan kita. Iya, betul. Kita bahaslah bersama-sama mau seperti apa. Yang pertama, yang kedua, tentu itu tadi prioritas tadi. Mungkin tahun kemarin kita prioritasnya adalah pembangunan jalan. Iya, betul. Jalan kita sekarang udah 5 jalur lebar-lebar. Ketika kita melihat bagaimana menderitanya masyarakat Batam terkait impact dari banjir yang sebentar itu tadi. Iya. Nah, betul. Efek negatifnya terhadap mungkin investor juga kan pasti merasakan kan, pasti akan melihat itu kan. Tentu tidak ada salahnya kalau arah pembangunan ke depan ini mungkin setahun ini kita ayolah kita duduk bareng, kita prioritaskan dulu. Sekarang kita fokus ke ngurusin masalah kanalisasi air ini dulu. Jadi biar smart lah. Jadi kedepannya tentu kita ketika membangun yang lebih besar lagi pijakan kita sudah cukup kuat. Betul. Kita mau menuju pembangunan yang lebih hebat tapi masyarakat sudah aman gitu, amankan dulu secara keselamatan, secara namanya siapan ya pasti kan. Iya, pokoknya cuma juga masa jalan 5 lajur tapi warga kebanjiran juga. Cuma juga ya, tapi pembangunannya untuk apa, untuk siapa kan betul. Arahnya. Nah, dengan pemerintahan Pak Am dan Bu Li sekarang gitu untuk menangani banjir. Dari pandangan DPRD kira-kira bisa nggak dalam 5 tahun ke depan paling tidak berkurang lah dari langkah-langkah yang sudah sekarang dijalani, yang sudah DPRD pantau ya gitu. Kira-kira seperti apa? Kami optimis ya. Kami optimis dengan semangat dan spirit dari Pak Misakar dan Bu Lik Claudia. Selain kami memang dari awal kita juga sebagai partai pengusung ya. Kita juga melihat juga rekam jejak beliau berdua kan. Dan kiprahnya dalam beberapa bulan, dalam dua bulan lebih sedikit ini dalam perjalanan beliau memimpin, kita cukup optimis. Hingga sekarang mengaransemen kedua gerbang ini seperti apa? Iya betul. Biar bisa seiring sejalan untuk menyelesaikan masalah banjir ini. Kalau 5 tahun ya terlalu lama menurut saya. 1 tahun mestinya selesai. 1 tahun harus selesai. 1 tahun mestinya selesai. Iya. Karena banjir di Batam ini unik, tidak sulit. Karena ini benar-benar hanya tergantung pada kita sendiri, kemauan kita sendiri. Oke, kita misalnya mungkin terbatas anggaran, tapi kan kita banyak investor di sini. Kita bisa bicara sama mereka, kita bisa duduk bersama. Karena ini untuk kita semua. Investor yang berinvestasi di Batam pengennya bagus, pengennya aman,
Contohnya lah kita mungkin secara spesifik kita sebutkan mungkin misalnya developer ya, mungkin developer yang tanahnya mungkin kena jalur peta air itu tadi, kita duduk bersama, ayo apa kontribusimu buat bangsa ini, buat rakyat, buat daerah ini, kan gitu. Ketika pemerintah itu hadir merangkul mereka, ya positif, saya yakin itu menurut saya sangat mudah dilakukan. Yang penting kompak. Betul. Apalagi sudah satu kepala harusnya lebih mudah ya. Betul. Itu yang jadi catatan penting juga, karena memang ya memang luar biasa lah dari masyarakat seperti apa Mas, karena kan memang banyak aduan begitu soal banjir, dan Mas yang menyuarakan terus begitu kan. Dari masyarakat responnya seperti apa, terus langsung ditanggapi nggak dengan pemerintahan kita sekarang begitu kan. Ya itu jadi karena sering muncul di media, ada negatifnya juga. Ada tekanan nggak, ada pressure nggak Mas dari udahlah jangan terlalu banyak ngomong begitu kan mungkin. Kami kerja kok gitu, ada nggak Mas kira-kira? Nah intinya begini, ketika ada suara dari grassroots, kita terima, kita pasti akan terima semua, baik itu yang positif, baik itu yang negatif. Itu adalah konsekuensi kita sebagai pejabat publik ya. Jadi kan kita nggak boleh juga dikritik. Ada bahkan itu di media ya, saya nggak tahu apa di apa sempat mengatakan, kalau banjir aja muncul, kemarin kemana? Nah, kalau kita ngikutin itu kan mungkin nggak ini juga ya. Tapi ya kita aja baik aja lah. Artinya memang kita sekarang ada di ranah publik, ya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Nah kalau suara dari masyarakat ya kita terus terang aja lah, pasti kan beragam. Yang mungkin tingkat pendidikannya cukup, ya mungkin bahasanya bagus. Mungkin yang masih ya kita tidak antipati lah terhadap itu, dan justru kita selalu sampaikan kepada masyarakat, pada warga, teman yang saya kenal, sampaikan saja apa yang menjadi keluhan di bawah, sampaikan. Apalagi terkait banjir kan, orang yang terdampak loh. Saya beberapa kali turun ke lapangan ketika banjir, kita melihat bagaimana teman-teman saudara-saudara kita bawa kasur atau sedih. Saya pernah nangis di tempat itu, masuk kemarin ya, yang di Legenda itu ya, itu kan saya tidak tahu, itu menurut saya dramatis sekali. Kita datang ke sana, ada warga yang saya itu tahu, saya kenal bapak itu, gitu. Dia mikul kasur, saya gimana rasanya. Akhirnya kan kemarin saya spontan, ya sudah, poker saya 2,5 miliar di situ. 2,5 miliar untuk 70% kesana semua Mas ya. Ya karena menurut Mas gimana penanganan banjir nih, harus optimal atau seperti apa sih Mas? Harus lebih serius lagi, karena tidak sulit dan belum sulit. Kenapa? Karena Batam masih cukup space lah untuk mengantisipasi. Khawatir nanti misalnya 5 tahun lagi kita baru sadar ke rumah semua sudah korodit, semua sudah penuh, atau tambah berbahaya lagi. Sekarang tinggal dibutuhkan keseriusan, dan saya yakin, dan saya lihat juga dari Pak Amsaka dan Bu Claudia cukup serius turun di lapangan. Ya tinggal nanti kita doronglah teman-teman OPD itu untuk bisa lebih serius lagi. Dan insya Allah ya, ketika kita bicara mengenai itu kan ada yang mengatakan, Pak kritiknya jangan terlalu keras dong, gitu. Tapi kan kita kritik itu kan kritik kebijakan, membangun ya. Kita mengingatkan, karena memang tugas kita memang harus mengawasi kan. Betul. Nah, terkait sama yang lain, teman-teman OPD, teman-teman dinas, saya selalu, bukan cuma masalah banjir aja Mas, kan yang lain juga gitu. Kita insya Allah ada hubungan baik juga, karena di media memang kita harus sampaikan. Tapi secara pribadi kan kita tetap betul. Akhirnya ya menerimanya ya alhamdulillah, tujuan kita sama-sama membangun. Yang penting kan kita tidak saling menjatuhkan. Ini yang harus kita jaga. Karena Mas, prinsip pemerintahan di daerah ini kan agak berbeda. Karena DPRD ini kan juga masuk dalam struktur pemerintah daerah. Jadi ketika kita membahas anggaran, kita bersama-sama. Kita buat perda kan kita juga bersama-sama. Mulai berpisahnya kan ketika kita yang satu sebagai eksekutor, yang satu kita sebagai pengawasan. Artinya kan kalau gagal itu kan kita juga ikut gagal. Perencanaan kita, penganggaran kita juga gagal. Kan begitu kan? Dan ini harus kita pahami juga. Di DPRD kan kita harus paham seperti itu. Jadi semata-mata kita kritik pemerintah, kritik kebijakan itu ya mungkin yang mungkin mestinya begini tidak dilakukan. Jadi lebih ke yang agak bengkok kita lurusin, biar kita sama-sama saling seirama juga aja. Lebih ke situ. Dan kita tim gitu. Betul. Nah, berarti memang ya kritik
nggak omong-omong juga, buktinya udah ada pokir hampir 70% ke sana Ya, juga kan untuk pengatasan banjir juga itu kan. biar masyarakat yang Iya, menilai lah ya. luar biasa kan gitu. Nah, jadi nanti kira-kira seperti apa Mas? Ini kita memang masih baru gitu ya. Mungkin ke depan akankah mau berkarir lagi, berkiprah mungkin naik ke provinsi? Kalau mungkin masih jauh, tapi cita-cita itu kan pasti ada. Kira-kira seperti apa Mas? Mau sampai mana begitu? Apakah cukup di 5 tahun pertama ini atau Ya, bagaimana mengabdinya? untuk ini sih memang mungkin seperti di awal tadi ya, kita memang tidak Hmm. tidak ada cita-cita di situ, juga tidak juga tidak nyangka juga takdirnya Hmm. bisa di sini. Nah, ketika kita bicara ke depan mau seperti apa ya, kita serahkan kepada Allah saja. Hmm. Kita tidak apalagi kami di PKS ya, kami di PKS itu kita memang terbiasa untuk tidak menyodorkan diri. Kita coba memaksimalkan amanah yang diberikan. Ketika amanah itu sudah bisa kita jalankan secara maksimal, itu sudah menurut menurut saya, menurut kami itu sudah suatu yang luar biasa. Dan untuk penilaian itu ada babnya sendiri lah. Jadi kita memang dalam tanda kutip sangat tidak di apa ya maksudnya, sangat Ya, pantang ya. lah kita kalau mau mau Hmm. begini mau begitu. Nah, Ya, Insya Allah kita coba jalani saja yang ada, kita ikuti air yang mengalir kan ya. gitu ya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah lah. Sejauh ini Mas setelah berapa bulan pasca pelantikan ini kan sudah mulai bekerja begitu kan dan sudah mulai aktif kelihatan begitu kan baik di media bahkan sampai turun langsung bahkan pokir juga sudah semuanya dikerahkan untuk tentu semua untuk kepentingan eh, masyarakat begitu. Kritik membangun terhadap pemerintah juga terus Mas lontarkan begitu. Nah, di pemerintahan sekarang ini dengan dikomandoi oleh Pak Am Sakar dan Bu Li Claudia ya, yang bisa dibilang masih Bang Ambing bingung juga mau tanggapan Mas seperti apa sih khusus untuk infrastruktur kita? Apa sih kira-kira yang mesti langkah awal apa yang mesti dibenahi mungkin saran dari DPR seperti apa? Ya, jadi yang pertama tentu perencanaan itu kan harus matang Hmm. ya. Hmm. Perencanaan harus matang. Karena di perencanaan itu kan kita juga memang semua ada di situ. Dapur pembangunan itu kan ada di situ. Hmm. Artinya kita harus siapkan lah tim-tim yang cukup yang kompeten lah terutama ya. Hmm. Kenapa? Karena sejauh ini memang saya melihat pembangunan kita ini memang agak 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 kurang ini ya kalau Hmm. dari sisi kami ya. Iya, iya. Mungkin secara perkembangan infrastruktur mungkin kita bisa cukup berbangga ya. Hmm. Batam dengan sekian tahun terakhir ini dengan perkembangan jalan-jalan yang sudah Iya. besar segala macam. Tapi ya kita kan juga harus ini juga harus apa ya maksudnya pembangunan kan bukan cuma itu saja. Iya. Kita juga harus perhatikan kualitasnya juga kan. Jadi ke Hmm. depan pengennya ketika kita membangun ya kita harus siapkan dampak-dampaknya. Nah ini yang mungkin yang kemarin masih kurang. Nah, ini mungkin Hmm. kritik dari kami di DPRD agar ketika kita mau melakukan istilahnya kita mau take off itu Iya. kita harus beresin semua. Iya, Kira-kira iya. kalau kita take off itu apa imbasnya? Iya. Kan gitu kan. Iya. Jangan take off dulu baru kita pikir belakangan. Betul, betul, Kan betul. kan itu kan nggak bagus Hmm. tuh. Kenapa? Karena yang terdampak langsung itu adalah masyarakat. Ini yang harus kita pikirkan. Kemudian yang kedua, apapun jenis pembangunannya, apapun target yang kita pengen pengen gapai ya kan Hmm. pasti kan kita pemerintah itu kan dikasih indeks-indeks tertentu nih harus Betul. harus tercapai ini BCD lah. Tapi yang paling penting kita sebagai pemerintah daerah kita harus amankan dulu warga kita. Jadi nggak ada gunanya kalau menurut saya kita habis kerja di mata nasional kita Hmm. wah Bagus, iya. tapi bawahnya terlalu banyak banyak kritik lah banyak banjir lah, sampah lah segala macam. Iya. Nah, ini kan masih belum. Iya, iya, Artinya kita memang harus saya selalu katakan ya kita alon-alon asal kelakon aja lah. Oke. Biar Betul, lambat betul. asal selamat itu kan Hmm. kata orang-orang dulu itu yang ternyata Betul. sekarang eh, cukup urgent nih untuk Iya. dilakukan untuk koreksi. Iya. Karena Mas juga konsen nih selain banjir tentang pengelolaan sampah kita juga yang kurang dari pemerintahan tahun lalu mungkin ya soal sampah ini Iya, nggak selesai-selesai juga begitu ya. Karena memang ya selain banjir udahlah banjir sampah lagi kan jadi takutnya penyakit nanti ke iya, depannya kan. iya. Nah,
Mas ini juga konsen nih terhadap pengelolaan sampah. Nah tuh apa memang tupoksinya memang tupoksinya lah pasti ya kan sebagai anggota dewan. Nah, dan melihat kondisi sampah sekarang di Batam ini seperti apa bang? Mas harus seperti dibuat seperti apa biar pengenanganannya itu sesuai begitu kan? Banjirnya hilang, sampahnya pun minim begitu. Ya, jadi kan sebenarnya gini, kita kalau tupoksi ini kan kita di Komisi 3 nih. Komisi 3 itu tentu kan ada infrastruktur ya, infrastruktur. Sampah kan juga masuk tuh di DLH kan, Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ada lagi tuh apa namanya? Dinas Perhubungan kan, dan transportasi itu juga kita. Tapi kita sampah dulu ya. Sampah beberapa kali juga saya sampaikan dari awal pelantikan itu ya. Sampah. Banyak keluhan itu sama. Itu sama karena masyarakat itu kan tahunya ya yang terdekat lah kan. Penanganannya menurut saya maksimal sih maksimal. Kita melihat di lapangan ya kan, karena saya selain ketika saya mendapat aduan dari masyarakat, saya juga akan selalu cross check. Saya tidak akan asal bicara, saya akan cari data dulu bagaimana penanganan sampah di Batam ini kan. Nah, dari penelusuran kami di lapangan kan, ketika kita komunikasi dengan teman-teman di kecamatan yang mengelola sampah kan sekarang kan swaklola ya, di kecamatan itu mereka luar biasa effortnya. Kita lihat sendiri bagaimana mereka Pak Camat cerita, kirim foto pas lagi rame-ramenya itu malam-malam tidur di samping truk sampah gitu. Jadi kita hargai, tetapi kan kita tidak cukup itu. Ternyata dengan kerja maksimal dengan metode seperti itu kan tidak optimal hasilnya. Jadi memang saya beranggapan bahwa sampahnya harus dikelola oleh pihak ketiga, harus profesional. Kenapa? Karena banyak hal yang menyangkut di situ. Sesuatu itu kalau tidak dikerjakan sama orang profesional, walaupun memang yang mengerjakan sungguh-sungguh dengan hati, tapi kalau dia nggak profesional, hasilnya kan tetap berbeda. Nah, itu yang mungkin saya selalu sampaikan, taruhlah sampah ini juga harus dikelola profesional. Dari hulu sampai hilirnya. Kenapa? Karena sampah ini kan sesuatu yang menyangkut hak dasar juga tuh. Hampir sama, karena setiap orang kan pasti bersinggungan dengan sampah. Setiap rumah pasti bersinggungan dengan sampah. Apalagi kalau kita dengar ocehan mama kita ini. Kalau udah 2 hari nggak diangkut, aduh udah sakit kepala udah. Nah, ini yang apa namanya mungkin perlu diperbaiki. Ya, saya juga sudah melihat juga itu dari pemerintah baru Pak Am dan Bu Lin juga sudah mulai concern juga dengan sampah, juga sudah coba kalau tidak salah ini beliau-beliau ini sudah juga mencari partner ini, siapa yang bisa mengelola untuk pengelolaan sampah pada masa depan. Ini sudah cukup kritis ya, karena termasuk stok sampah di sana itu kan di TPA Pungur juga sudah mulai. Kemudian keluarnya lagi kan kita terbatas TPS. TPS itu kan hampir nggak ada nih. Kenapa nggak ada lahan segala macam ya, ini mungkin saya juga pernah sampaikan juga bahwa ya pemerintah harus ada di situ, harus bagaimana, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Yang nggak ada ya harus diadakan. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan, ya itu pemerintah yang tahu. Kan sekarang BP sama ini kan sudah jadi satu. Harusnya lebih mudah. Nah, Batam ini kayaknya harusnya bisa sesuai dengan relnya ya Mas ya, karena sudah satu kepala begitu ya. Tapi cuman perlu dorongan lah. Kalau dari pandangan Dewan apa tuh Mas? Kita udah bisa satu rel nih, tapi kayaknya jalannya lambat banget nih. Kira-kira apa sih yang mempengaruhinya Mas? Kalau pandangan dari Dewan? Ya ini mungkin beliau juga masih baru ya. Oke, siap. Dan dengan tim kan juga mungkin belum pasti perlu penyesuaian. Jadi kita positive thinking ya. Mungkin masih dalam setup ya. Mesin itu kan harus dulu persiapan dulu. Ya harapannya mudah-mudahan kalau konsep-konsep ada, kita terus bersuara dan pemerintah tidak anti kritik. Istilahnya mau mendengar semua dari masyarakat. Kan masyarakat kan nggak ada yang masyarakat mengkritik maunya nggak bagus itu kan ya mungkin terus itu oknum lah ya kalau yang memang punya niat lah ya kalau gitu. Ya kan banyak juga kan masyarakat yang kritiknya itu mungkin di off the box kan. Jadi kita tidak terpikir tiba-tiba kan. Nah, ini asal pemerintah mau aja saya yakin kita bisa depannya. Ya luar biasa. Ya Sobat Kepri, memang
luar biasa Pak Dewan kita satu ini. Memang aktif sekali karena apalagi di media itu Mas Suryanto itu pasti selalu muncul tuh kalau soal penanganan banjir karena memang bukan bukan mendeskripsikan dewan lain ya tidak aktif gitu tapi betul-betul dari akar rumput begitu suara masyarakat laporan langsung gerak kita perlu apresiasi juga ini anggota dewan karena nggak banyak begitu bang ada yang memang ikut arahan partai saja begitu kan ada yang memang menjaga gitu tapi mas nih bisa tabrak-tabrak Kalau itu saya ngomongnya. luar biasa nih sahabat gue Gapri semua itu yang bikin apa namanya masyarakat pun senang begitu di dapil Batam Kota ya mas ya Batam Kota, Lubuk Baja. Lubuk Baja Lubuk Baja nah itulah apa namanya yang Mas Suryanto kerjakan begitu ya setelah ini mau apa mas banjir udah sampah udah mungkin yang berkaitan dengan komisi mas apalagi ini kira-kira yang perlu dibenahi karena ya dewan pengawasan begitu kan pasti kan masalah apa nih yang dari komisi mas yang perlu diselesaikan lagi begitu Mungkin kalau saat ini sih ada dua ya yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama ini mungkin masalah transportasi ya. transportasi oke Dan mungkin nanti kita bisa bicara tentang ini ya. Namanya Ruli ya. Ini juga Iya. urgent itu tuh juga cukup. Ya maksudnya benar-benar menyangkut dua hal itu. Menyangkut hajat hidup orang banyak juga. betul Kalau transportasi memang dari itu ya. Transportasi itu kita memang kebetulan saya ikut di pansus transportasi ya. Memang dengan cita-cita Batam menjadi kota maju. Kemarin baru Pak Wali apa namanya menyampaikan RPJMD ya untuk tentu dengan cita-cita menjadi kota baru terdepan di Asia Tenggara kan gitu kan. Kita juga harus mempersiapkan itu semua. Nah, salah satu ciri-ciri kota maju, kota yang maju itu ya transportasinya bagus. Nah, di Batam ini kan transportasi massalnya belum maksimal. Sekarang ada Trans Batam. Ini kemarin digagas di pansus itu kita bahas tentang BRT, Bus Rapid Transit ya. Itu sistem transportasi yang terintegrasi. Nah, ini mudah-mudahan dan waktu Pak Wali pidato pertama itu juga disinggung tuh. Bahkan bukan cuma BRT itu sudah sampaikan, itu LRT juga. Dengan kalau LRT saya rasa kan harus disupport dari pusat itu ya. Tapi yang ini mungkin koneksi beliau lah ya yang mungkin bisa mempercepat itu. Artinya ini juga harus menjadi perhatian utama juga. Pak Kadis Perhubungan ini harus kerja keras juga nih memberikan masukan-masukan yang bagus nih harus dengan untuk pemerintah kita ini yang baru ini ya. Transportasi kita untuk sekarang gimana mas? Trans Batam ya belum maksimal. Belum maksimal ya? Belum maksimal. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan belum banyaknya rute masyarakat yang minat juga. Iya. Begitu kan. Ya betul. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang kan yang terjadi kendaraannya tidak terkendali. Iya betul. Jadi makin saya banyak. selalu katakan sebesar apapun jalannya kalau kita tidak kontrol kendaraan transportasinya ya akan macet terus. Betul. Sampai seberapa sanggup. Sekarang kendaraan sudah hampir berapa ya? 1,5 juta. Iya betul. Nah, Muka Kuning tuh mas macet banget mas sore. Tapi ketika transportasi dibenahi, saya yakin masyarakat pun pasti tidak merepot-repot juga kan. Pasti lebih hemat itu kan. Banyak pilihan juga kan. Dan mereka pasti akan pelan-pelan meninggalkan transportasi. Memang begitu. Tidak serta-merta kita juga ujuk-ujuk kita stop, tidak boleh ada penjualan kendaraan, nggak bisa, kan harus ada solusi dulu. Nah, ini yang tata kelola transportasi yang baik itu dulu. BRT itu bisa nggak mas nanti untuk mengontrol itu? Pasti bisa. Karena di situ di situ itu kan BRT itu hadir itu dia memberikan kepastian. Ciri-ciri kota maju, kota bisnis adalah warganya butuh kepastian. Misalnya dia dari Batam Center mau ke Batu Haji itu butuh berapa lama? Misalnya 5 menit, misalnya 10 menit, ada kepastian waktu. Nah ini kan yang ciri-ciri kota maju itu kan seperti itu. Betul. Misalnya kita mau meeting ke Batu Haji sana. Kalau dengan kondisi macet kan kita bisa sampai sana sore itu misalnya. Betul. Tapi dengan adanya kepastian itu, itu salah satu. Sekarang lagi masih pembahasan ya mas? Sekarang dalam pembahasan, mudah-mudahan tidak
tidak lama lagi perdanya bisa Bisa. disetujui, sehingga pemerintah udah bisa 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 di spill sedikit ya, Mas? Mungkin tahun ini atau tahun depan perdanya bisa keluar dan bisa kalau dijalankan. kalau perda sih mestinya tahun ini bisa. Bisa. Cuman eksekusinya kan nanti pasti kan kaitan Iya. dengan anggaran juga kan. Iya, betul, Anggaran itu nanti ada bab lain lah Ah. kayak gitu. Tapi intinya adalah satu step sudah kita lalui. Iya, kan iya, gitu. iya. Itu cukup panjang juga Mas ya pembahasan Iya. moda transportasi ini, karena memang di Batam ini ya betul kata Mas tadi, banyak banyak kendaraan pribadi begitu kan, dan nggak ada kepastian juga kita mau naik bus yang kita targetkan cuma 1 jam sampai bisa 2 jam 3 jam di jalan begitu kan. Beda dengan, mohon maaf, kalau kita bicara Singapura kita mungkin terlalu jauh lah, Malaysia lah, Johor lah yang bisa dibilang kita selevel begitu kan, yang selevel ya, mereka sudah semaju itu gitu kan moda transportasinya gitu. Transportasinya memang harus diselesaikan dulu. Iya, Baru itu kita dulu. bisa Iya. bisa bicara lah Iya. di kota maju, karena Iya. pasti kan orang bisnisnya yang dikejar waktu, Mas. Betul. Investor pun Iya. ketika itu ada pasti lebih menarik lagi. Iya. Lebih Betul. berani lagi dalam berinvestasi di Batam. Iya. Kan begitu sih. Kalau Ruli Mas, seperti apa Mas kira-kira kalau Ruli? Nah, Ruli ini juga ribet juga. Ribet juga nih soal Ruli ini, karena kan memang, mohon maaf nih, banyak pendatang Mas di Batam ini. Setiap kapal kelut itu akhir tahun puasa pasti kita kesana dikit, balik ke sini bisa 2-3 kali lipat begitu kan. Semua orang lah ke barat, ke Batam untuk hidup gitu kan, untuk cari hidup gitu kan. Banyak bangunan-bangunan liar di Batam ini, asal patok, asal bangun jadi satu komplek. Nanti di situ ada pula RT-nya, ada pula lurahnya di situ kan. Jadi satu kawasan. Ternyata sudah ada yang punya lahannya begitu kan, ribut. Nah, itu gimana dari Dewan untuk pengentasan Ruli ini? Karena di zamannya Pak Rudi kemarin tuh sudah mulai hilang, Mas. Ya mungkin beliaunya juga keras begitu kan. Ada negosiasi lah untuk pengentasan Ruli itu. Nah, sekarang udah mulai menjamur lagi nih di sudut-sudut Kota Batam begitu kan. Yang kita nengok dari jalan tuh kayaknya hutan, tapi kalau kita masuk ada rumah di komplek. Iya, ada komplek di situ. Gimana, Mas? Iya, memang menyikapi Ruli ini kita memang agak dilematis ya. Kita juga, saya coba memahami kegalauan pemerintah ya dalam hal ini. Karena di satu sisi saya selalu sampaikan bahwa saudara-saudara kita yang di Ruli itu adalah warga Batam yang sudah dalam tanda kutip diakui keberadaannya dengan adanya KTP tadi yang Mas sebutin, adanya RT, ada struktur RT RW. Tapi di satu sisi ternyata lahan yang di situ sudah dialokasikan kepada investor, kan dilemanya di situ. Jadi kalau kita tidak usah flashback ke belakang lah ya, nah ini kan barang ini sudah jadi gitu. Artinya yang perlu dilakukan adalah yang pertama, kita harus, pemerintah itu harus hadir di situ. Karena tidak mungkin warga itu kita benturkan dengan warga. Investor kan warga juga kan. Teman kita yang di sana yang tinggal di sini itu warga juga. Mereka sama warga negara Indonesia, sama warga Batam. Mungkin mereka berKTP Batam semua. Nah, sekarang kan benturannya seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena ya, tadi mungkin pemerintah belum hadir di situ. Belum ya. Jadi mungkin sudah waktunya nih kita sudah data, pemerintah harus data semua, harus stop itu pembangunan Ruli. Kan kita punya perangkat nih kan, ada Satpol PP, bukan ada di BP Batam, ada apa namanya, Ditpam ya, ada di harus mulai ketat lagi, tidak boleh lagi ada, ya sudah ya Ruli yang sudah ada ya kita data, kita data. Kalau tidak salah kan jumlah Ruli di Batam ini sekitar 30-40 ribu, taruhlah 40 ribu ya kita data semua. Ya tentu ketika waktu itu saya pernah bicara Ruli juga tuh, ada yang pro kontra juga tuh, ada Ruli itu bisnis segala macam. Nah itulah tugas pemerintah. Saya yakin pemerintah punya perangkat lah untuk bisa memisahkan mana yang benar-benar warga kita yang memang tinggal di Ruli itu karena memang keterbatasannya, karena keterbatasannya, atau yang jadi bisnis itu dalam tanda kutip. Karena itu bisa tugas pemerintah. Yang jadi bisnis ya sudah jangan usah diapa-apain gitu. Betul. Yang benar gimana? Nah ini yang mungkin tugas pemerintah menurut saya itu ada dua yang benar bisa dilakukan. Yang pertama ya sudah, kita sudah terlanjur, kita sudah aku gitu, mereka warga kita pindahkan. Misalnya 40 ribu, taruhlah misalnya dari 40 ribu tuh yang benar-benar warga yang memang tidak punya itu memang 30 ribu. Itu sudah 30 ribu kita sediakan 30 hektar lah untuk mereka. Kita tata mereka, kita habisi dulu semua.
30 tahun masa nggak ada sih di Batam. Itu opsi yang pertama, Mas. Opsi yang kedua itu dengan pola kita bikin rusunami. Rusunami. Cuman kan kendalanya kalau rusunami itu kan mungkin perizinannya ya, karena kan sertifikat IB kita ini mungkin sedang bermasalah kan. Yang bermasalah ya, sehingga tidak memungkinkan kepemilikan itu kan. Nah ini cuman kan ini kan lagi-lagi ini cuman aturan. Dan mungkin ya kita berharap pemerintah bisa melobi nih. Atau teman-teman kita yang di DPR RI sana ya, kan di Kepri ini ada itu. Kepri ada 4 ya? Iya, 4 ya? ya. Ada 4. Ya, berjuang di sana untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan perizinan rusunami ini. Kan ini cukup membantu juga ini. Betul. Karena ketika masyarakat kita pindahkan ke rusunami itu kan artinya kita kasih solusi. Tidak digusur terus lepas saja. Sekarang problemnya kan ketika digusur mereka memang betul dapat uang sagu hati ya bahasanya. Tapi kalau mereka tidak bisa, opsinya kan 2 mereka. Sewa rumah dan untuk makan kan uang sagu hati kan itu paling kan. Kalau misalnya mereka beranggapan waduh kalau misalnya nanti kita sewa rumah sama untuk makan nggak cukup kan paling dia bikin lagi. Betul nggak? Iya, malah ada lagi di tempat-tempat. Ada lagi akhirnya rulingnya berpindah kan gitu kejadiannya. Nah, ini tentu perlu pemikiran yang komprehensif lah menurut saya. Mungkin semua stakeholder harus duduk deh. Harus benar-benar ini kan lah. Karena solusi itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Luar biasa sahabat Gepri. Luar biasa nih. Kita ngobrol udah hampir 1 jam nih Mas. Oh iya, hampir 1 jam ya, nggak terasa nih kita udah ya bahas banyak ya, mulai dari banjir, sampah, moda transportasi, sampai juga terakhir pengatasan puli begitu ya di Kota Batam gitu. Mungkin untuk akhir Mas, ada nggak closing statement gitu untuk disampaikan? Nanti kameranya yang hitam. Apa yang ingin Mas sampaikan untuk Kota Batam lah, untuk pemerintahan saat ini? Mungkin selain yang lain dari itu boleh juga. Setelah terserah Mas mau menyampaikan closing statement apa untuk akhir penutup video. Silakan Mas. Ke kamera sebelah sini Mas. Pak standby Pak. Jadi kalau kita sih mungkin dari pembahasan tadi kita sudah hampir sampaikan semua lah ya terkait keberadaan kita di DPRD Kota Batam, khususnya saya pribadi, kami dari PKS tentu coba akan memberikan yang maksimal buat masyarakat. Apa yang perlu kita perjuangkan di masyarakat. Nah, tentu dengan pemerintah pun kita juga pasti akan dorong semaksimal mungkin, karena kita punya tugas yang sama. Kita hadir di sini saya sebagai anggota dewan, mungkin teman-teman yang duduk sebagai di pemerintah kota, ada Pak Wali, Bu Wali, dan teman-teman OPD, semua kan punya tugas yang sama juga, mensejahterakan masyarakat kan, untuk apa? Meningkatkan perekonomian, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yuk kita berjalan bersama-sama dengan tugas dan tupoksi kita masing-masing. Intinya ketika kita jalankan ini dengan tulus, dengan keikhlasan, ya insya Allah apapun yang kita capai, ya masyarakat akan mengerti bahwa kita sudah bekerja maksimal untuk masyarakat kan gitu. Karena ini lagi-lagi memang menjadi tanggung jawab kita. Kita sudah di ranah publik, ya insya Allah kita siap menerima aspirasi apapun lah, mau jelek mau bagus kita harus kita terima dengan lapang dada, karena ya itu tugas kita yang di sini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Suryanto. Senang sekali rasanya Mas Suryanto mau hadir ke kantor kami begitu kan. Ya beginilah Mas kondisi Gokepri begitu kan. Terima kasih banyak. Semoga masih terus begitu kan, tetap kritis di jalan masyarakat lah, dengan suara-suara masyarakat begitu kan, tetap bersuara. Nah karena memang pressure itu ada, tekanan itu ada dari atasan kah dari mana, tapi tetap suara masyarakat harus disuarakan. Kami harap juga terus begitu Mas ya, jangan sampai pudar Mas, nanti udah jadi gak mau ngomong lagi begitu kan ke pemerintahan sekarang gitu kan. Oke sahabat Gokepri, mungkin untuk podcast hari ini bisa kami sampaikan. Tetap saksikan terus program-program Gokepri.
silakan follow sosial media gokepi.com untuk mengetahui informasi seputar Batam dan Kepulauan Riau. Kami akan mencoba konsisten untuk menyajikan video-video yang terupdate terbaru seputar Batam dan Kepulauan Riau tentunya. Jadi Sobat Gokepri bisa langsung follow aja sosial media gokepi.com, dan website gokepi.com juga hadir untuk berita nasionalnya juga. Kami akhiri, tutup video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.